Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak-anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, juga yang paling istimewa keluarganya Pak Halim. Saya memulai dari kata-kata Santo Yohanes untuk menegaskan mengapa keluarganya Pak Halim yang tidak Katolik bisa hadir dalam misa 1000 hari Pak Halim. Tentu seperti yang saya katakan di bagian awal, karena mereka punya kasih sayang yang tidak dibatasi oleh kematian. Dalam bacaan pertama ada sebuah kata-kata menarik yang dapat kita maknai untuk peristiwa hari ini. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Maka ketika saudara-saudaranya Pak Halim datang, dan ini adalah ungkapan rasa cinta kepada saudara mereka, itu adalah bukti mereka hidup dalam terang. Dan saya pikir karena ada terang di hati dan pikiran, itulah yang menggerakkan mereka untuk datang. Dan memang dari sebelumnya lewat Mbak Ayu, mereka sudah bertanya, misa jam berapa? Karena mereka mau ikut. Lagi-lagi ini bukan Katolik loh. Makanya kalau bicara tentang kasih, selalu saya mengingatkan bahwa tidak penting menjadi Katolik kalau tidak hidup dalam kasih. Karena yang lebih baik dari ajaran Yesus bukan soal kita menjadi Katolik atau Protestan, tapi menghidupkan kasih yang menjadi ajaran Yesus.
Inilah kunci. Artinya jangan sampai kita yang punya Yesus yang mengajarkan kasih, hidupnya lebih penuh kebencian dan kedengkian dari mereka yang tidak mengikuti dan percaya kepada Yesus. Harusnya kita malu kalau kita hidup dalam kebencian dan kedengkian dan susah untuk menaruh kasih. Nah, biasanya dalam hidup yang paling sering bertengkar dan susah mengasihi adalah saudara-saudara, orang sedarah. Makanya pernah saya bilang, kadang-kadang kita itu lebih baik berteman dengan orang yang tidak sedarah daripada dengan yang sedarah. Karena perguncingan dan pergolakan dengan orang yang sedarah itu besar. Dan orang bisa saling membenci dan bahkan baku bunuh. Dan tidak hidup dalam kasih demi merebut harta dan kekayaan. Itu fakta. Orang tidak peduli dengan ini, saudara saya yang harus dijaga dan harus dikasih. Kasih itu dilempar jauh. Yang penting saya dapat harta lebih banyak. Gitu. Maka apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes, saya rasa baik untuk menjadi refleksi untuk kita melihat kembali cara kita berhidup sebagai saudara di dalam keluarga. Juga hidup sebagai saudara dalam lingkup yang lebih luas dan lebih besar. Bohong kalau kita bilang kita punya kasih, kalau kita membenci saudara. Bohong kita bilang kita itu anak-anak terang, kalau kita membenci saudara. Maka kita yang sudah merayakan Natal kan merayakan terang. Seperti yang saya katakan di tempatnya Aji tadi malam, jangan sampai setelah merayakan Natal kita masih dendam. Kita melanjutkan hidup saling membenci. Untuk apa terang? Sementara itu teman-temannya Pak Halim ini rata-rata budaya. Mereka tidak merayakan Natal. Tapi kok mereka diterangi? Karena bukti kalau orang hidup dalam terang, mencintai saudaranya. Dan mereka datang karena mereka mencintai Pak Halim. Walaupun sudah 1000 hari mati, coba. Mencintai orang yang sudah 1000 hari mati, bukankah itu sebuah tindakan yang mubazir? Tapi inilah cinta, tidak pernah mati. Pernah saya ditanyain oleh orang-orang yang bertanya begini, kenapa gereja Katolik itu selalu mendoakan orang mati? Padahal kan kalau sudah mati sudah kembali kepada Tuhan. Ngapain didoakan terus-terus? Lalu saya bilang, memangnya kamu sudah pulang dari surga? Makanya kamu bisa memastikan bahwa setelah orang mati, dia hidup kembali kepada Allah dan tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Kalau Anda mengatakan itu karena Anda sudah pulang dari surga, saya lebih baik ikut Anda daripada ikut Yesus dan jadi Katolik. Tapi karena tidak ada satupun yang pernah pulang dari sana, kita tidak bisa memastikan entahkah seseorang itu langsung ke surga atau tidak. Dan dalam gereja Katolik ada 3 tempat yang mungkin akan dilewati dan akan dimiliki oleh orang yang sudah mati: neraka, surga, atau api penyucian. Oleh rahmat sakramen baptis, orang tidak mungkin ke neraka. Yang mungkin adalah di api penyucian. Disitulah pengadilan terakhir untuk melihat kembali track record kita selama hidup. Jadi tidak otomatis langsung surga. Disitulah rekam jejak kita selama hidup dilihat kembali. Karena memang Tuhan punya kitab untuk mencatat hidup kita. Bisa baca di kitab Wahyu. Jadi di kitab Wahyu ditulis bahwa di dunia Tuhan memberikan kita kitab suci sebagai pedoman dan pelita hidup. Tapi di pengadilan terakhir Tuhan punya kitab untuk mencatat track record hidup kita. Kenapa kemudian dalam ajaran gereja Katolik, dan memang Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kalau kamu mau ke surga harus lewati pintu. Pintu itu sempit tetapi kuncinya Santo Petrus yang pegang. Dan kita umat gereja Katolik yang percaya kepada Santo Petrus. Saya sering guyon mengatakan bahwa kenapa saya taruh patung Santo Petrus di pintu gerbang? Karena dia mau absen. Siapa umat yang paling rajin datang ke gereja? Dia catat. Tapi juga datang ke gereja dengan motif apa? Juga dicatat. Kan Tuhan melihat hati. Jadi
semakin sering kita ke gereja, semakin mudah dihafal oleh Santo Petrus, sehingga suatu saat kita mati, sudah otomatis dia tahu. Apalagi Pak Halim, paling rajin ke gereja. Sehingga saya tidak ragu dan tidak cemas dengan beliau. Dia sudah paling rajin ke gereja. Bayangkan, misa harian pun sebelum dia tutup toko, dia masih ke gereja dulu, cek soundnya, sudah beres atau belum. Dengan celana pendek, sepeda motor. Habis itu dia pulang, ambil istri anaknya, datang misa. Sehingga kalau sekarang dia mati bahagia menurut saya. Dan itulah kenapa Tuhan selalu menggerakkan hati kita untuk mendoakan beliau. Ya, tidak ada keluarga Katolik yang ditinggalkan. Tapi Pak Halim adalah keluarga yang paling sering didoakan, kan? Tadi Mbak Ayu di sakristi bilang, sebelum Aji meninggal, Pak Halim datang dalam mimpi. Dan apa pesannya? Tolong bereskan semua ya Mbak Ayu. Makanya juga untuk misa kali ini Mbak Ayu membereskan semuanya. Lalu tadi Mbak Ayu bilang, Romo nanti ada rosario, itu rosario Bunda Penolong Abadi. Saya bilang itu hadiah dari Pak Halim. Iya Romo. Nah inilah rosario nanti yang akan diberkati sebagai souvenir untuk kita yang hadir dalam misa ini. Dan apa yang saya katakan kepada Mbak Ayu, ini dikasih rosario Penolong Abadi, cocok dengan bacaan hari ini, bicara tentang Maria dan Yusuf yang membawa Yesus ke Bait Allah. Juga tadi sore saya iseng-iseng buka TikTok, ternyata ada komen lagi tentang TikTok yang pernah saya sampaikan tentang patung Bunda Maria dan patung salib Yesus yang pernah dipersoalkan oleh Daniel Mananta dan Ustadz Somad. Lalu di situ saya lihat ada komen terakhir hari ini dari seorang ibu, dan dia bilang, saya Protestan, saya bukan Katolik, tetapi saya sudah punya pengalaman banyak akan kekuatan doa kepada Bunda Maria. Dia bilang, saya punya anak, setiap kali mau ujian, novena kepada Bunda Maria. Lulus. Setelah itu dia cari kerja, novena kepada Bunda Maria. Sudah dapat kerja sekarang. Protestan. Beberapa hari lalu juga saya pernah berbincang-bincang sedikit dengan Adi. Lalu saya iseng tanya begini, Adi, bagaimana Lina sudah mencintai Katolik? Kalau saya lihat sih dia rajin berdoa. Dia bilang apa? Romo, dia sangat rajin berdoa kepada Bunda Maria dan novena kepada Bunda Maria, karena dia sudah punya banyak pengalaman arti dari kekuatan doa Bunda Maria untuk keluarga kami. Terakhir, ketika kami kesulitan mencari babysitter, dia berdoa kepada Bunda Maria, 2 hari kemudian kami dapat. Saya sengaja tanya karena Lina kan bukan asli Katolik. Tapi ini adalah cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman yang bagi kita jelas untuk menunjukkan bahwa arti kehadiran Bunda Maria itu sangat-sangat penting untuk hidup kita. Pak Halim memiliki pelindung Santo Yohanes. Kita tahu Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus, dan kepada Yohanes inilah Yesus memberikan Bunda Maria sebelum ia wafat. Ibu, inilah anakmu. Dan kepada Yohanes dia bilang, inilah ibumu. Pada saat itu Bunda Maria diberikan kepada Yohanes. Dan kita semua tahu, melihat bagaimana Pak Halim sekeluarga sangat dekat dengan Bunda Maria. Kalau tidak saya salah ingat, ia terakhir sebelum ke Surabaya lalu kemudian mati, itu kan dia doa dulu di Bunda Maria. Dia pamit di Bunda Maria. Dan itulah perjalanan terakhir untuk beliau, kemudian mati dan ke sini bawa sebagai jenazah. Tapi saya rasa kedekatannya dengan Bunda Maria sudah cukup untuk dia juga masuk surga, karena Bunda Maria kan diangkat ke surga. Dan ketika 1000 hari ini ia mengirimkan kita rosario Bunda Penolong Abadi, karena memang Bunda Maria itu penolong abadi. Dan lagi-lagi kita kembali ke dalam ajaran Katolik, kematian cumanlah ketakmampuan tubuh untuk hidup bersama kita. Tapi kematian adalah hidup yang diubah, yang tidak berada bersama kita, tapi kembali ke Sang Pemilik kehidupan. Ada satu benang merah yang tak pernah memisahkan orang hidup dan orang mati, yaitu cinta. Cinta tidak pernah mati. Tuhan menciptakan kita karena cinta. Tuhan mengambil kita kembali karena cinta.
Dan ketika ada saudara kita yang sudah lebih dahulu mati, bukan karena Tuhan tidak mencintai dia, tapi justru karena Tuhan sangat mencintai dia. Kita tentu pasti merasa sangat kasihan seandainya Pak Halim dengan penyakitnya seperti itu dibiarkan hidup lebih lama, kan menderita. Tapi Tuhan lebih mencintai. Kau jangan lama-lama menderita, segera ke sini. Akhirnya juga kita bisa memaknai ketika kemudian Melinda juga harus meninggal dan ibunya merasa kehilangan satu-satunya anak. Tuhan mengambil lagi daripada hidup sendiri menderita, kan? Coba bayangkan seandainya istrinya Pak Halim masih hidup dan Melinda juga sudah meninggal. Bagaimana ia hidup dari waktu ke waktu berpikir tentang suami dan anaknya. Bagaimana beban yang ia miliki. Tapi Tuhan tahu, daripada engkau hidup dalam keadaan kondisi yang menyakitkan, lebih baik sini semua. Itu kan bukti cinta. Dan kita tidak pernah merasa kehilangan mereka. Kenapa? Badan mereka lah saja yang mati. Cinta mereka tidak pernah mati. Segala banyak hal yang ada di sini yang tersisa adalah buah-buah cinta Pak Halim. Sound system ini, lampu-lampu yang ada, itu kan buah-buah cinta yang ia wariskan kepada kita. Makanya sering dengan bayan mereka saya selalu bilang, kamu panitia kali ini jangan lupa pergi bakar lilin di Pak Halim supaya jangan diganggu sound sistemnya dan lampu-lampunya selama perayaan. Siap Bromo. Dan lingkungan Yohanes selalu pergi bakar lilin, doa di mereka. Jadi itulah Katolik. Kematian tidak memusnahkan dan mengakhiri segala-galanya, karena kita tetap hidup dalam cinta yang satu dan sama, yaitu cinta Tuhan. Dan saya senang dan bahagia ketika keluarganya Pak Halim juga datang. Tidak penting kita punya agama apa, yang paling penting kita punya satu cinta yang sama pada Tuhan Sang Pencipta yang menganugerahkan kehidupan. Soal jalan kita berbeda itu pilihan, tetapi yang paling penting kita tetap percaya pada Tuhan dan tetap hidup saling mengasihi. Karena kata Santo Yohanes pelindungnya Pak Halim, bohong kamu bilang kamu hidup dalam terang kalau membenci saudaramu, tapi kamu betul hidup dalam terang kalau kamu mengasihi saudaramu. Ini pekerjaan yang tidak mudah, tetapi ini jugalah yang perlu kita perjuangkan. Dan itulah gunanya Yesus lahir, untuk selalu menerangi hati dan pikiran kita agar menumbuh kembangkan cinta dan membiaskan cinta itu kepada sesama. Selamat berbahagia di pangkuan Allah untuk Pak Halim. Jangan lupa selalu mendoakan kami bersama Bunda Maria. Juga terima kasih untuk keluarga yang telah hadir. Lagi-lagi kita tidak pernah berpisah dengan Pak Halim, karena kita perlu selalu bersatu dan bertemu dalam doa dan ekaristi. Semoga Tuhan memberkati.